Hai semuanya, selamat datang di channel Movie 81. Kali ini kita akan membahas film action yang rilis pada tahun 2025 yang berjudul Sisu 2. Film ini dijuluki dengan jalan menuju balas dendam dan melanjutkan kisah Atomic Corps di pasca Perang Dunia Kedua yang berlatar pada tahun 1946 di wilayah Karelia yang diduduki Soviet. Dia kembali ke rumah keluarga kecilnya yang dibunbun oleh tentara merah untuk membongkar dan membangunkannya kembali di Finlandia. Namun keberadaan dia dilacak oleh komando tentara merah untuk menghabisi kembali secara brutal. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan cemilan kalian, ubah posisi untuk rebahan, inilah dia Sisu 2. Yegor Dragunov. Film diawali dengan seorang pria sekaligus pemeran utama kita yang bernama Atomi. Dia adalah seorang komando Finlandia. Tommy sedang berinteraksi dengan pria yang bernama Richard. Richard memberikan misi kepada Tommy untuk membersihkan kekacauannya di masa lalu. Misi tersebut adalah menghabisi seorang mesin pembunuh sekaligus komando tentara merah. Karena keluarga Tommy pun termasuk korban yang dihabisi oleh komandan tersebut di masa itu. I'm sending you to clean up your mess. Destroy the legend, you will go back home. A rich man. Keesokan hari, Tommy membongkar rumah yang dulu dihuni keluarga kecilnya untuk dibangun kembali di Finlandia ditemani anjing imutnya. Setelah semuanya selesai, Tommy pun berangkat menuju Finlandia untuk menjalankan misi yang diberikan oleh Richard. Di tengah itu, Tommy dihadang oleh penjaga perbatasan yang dimana penjaga itu adalah bawahan si komando tentara merah. Mereka bertujuan untuk mengecek paspor milik Tommy. Tak lama dari itu, Tommy didatangi seorang komando tentara merah bernama Igor Dragunov yang melacak keberadaan si Tommy yang muncul tepat di belakang truknya. Setelah paspornya dicek oleh si Igor, Igor pun menyuruh bawahannya untuk menghabisi Tommy. Namun tiba-tiba ya, Tommy nyaris dikepung oleh sekelompok bawahan si Igor. Tak berhenti dari situ, Igor pun memanggil kembali bawahannya untuk mengejar Tommy. Lalu si Tommy pun bergegas untuk melanjutkan perjalanannya. Namun di dalam truknya ada satu tentara yang kelihatannya sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi, alias sudah kena mental. Di kesempatan itu, Tommy ngebogem si tentara dan mengambil senjata yang dimilikinya. Di sisi lain, Igor beserta bawahannya terus mengejar, namun saat Tommy berhenti, inilah yang terjadi. Keep very still. Tommy kembali melanjutkan perjalanannya, akan tetapi Igor terus-menerus memanggil pasukannya untuk mengejar si Tommy. Namun kali ini Tommy dikejar oleh 4 orang pemotor. Pada saat dikepung, salah satu tentara mencoba mendekati ke arah Tommy. Namun saat Tommy menembak ke arah kepalanya, ternyata tentara itu menggunakan helm anti peluru yang terbuat dari besi. Sayangnya Tommy diserang balik dan mengenai lengannya, dan disinilah kejar-kejaran dan aksi brutal terjadi.
Untungnya si komando Finlandia alias Tommy pun berhasil melenyapkan kembali pasukan si Igor. Gak ada rasa kapok sedikit pun, Igor memanggil kembali pasukannya menggunakan IL atau pesawat tempur bermotif Perang Dunia Kedua. Unleash hell. Kembali ke Tommy yang sedang berhenti dan memberi minum anjing imutnya sekaligus mengecek mesin truknya yang overheat. Saat sedang berbaring, Tommy baru menyadari bahwa dari aksi pengejaran tadi, dia mengalami luka tembak di lengan dan entah kenapa ada peluru karet di dalam mulutnya. Tommy didatangi kembali oleh pasukan Igor, namun kali ini disambut dengan suara pesawat tempur. Saat Tommy menyadari akan ada penyerangan, ia pun bergegas masuk ke truk bersama anjing imutnya dan langsung tancap gas. Di tengah aksi pengejaran itu, salah satu pesawat terbang rendah tepat di belakang truknya Tommy dan untungnya Tommy berhasil tepat waktu membanting setir dan berhasil menghindari tembakan pesawat itu. Ketika pesawat itu memutar balik, Tommy mengalihkan situasi karena melihat adanya gubuk, lalu Tommy masuk ke dalam gubuk tersebut. Saat berhenti sejenak, Tommy diam sekaligus memperhatikan situasi sekitar. Dan benar saja, pesawat itu kembali menembak ke atap gubuk sebagai tanda ancaman untuk menyuruh Tommy keluar. Saat pesawat itu terbang tepat di ketinggian, tiba-tiba ya, salah satu pesawat menjatuhkan diri dan pesawat lainnya kembali mengejar Tommy. Ketika di tengah pengejaran, dua pilot itu berencana untuk berpencar, yang satu jalur udara dan yang satunya mengejar Tommy dengan terbang rendah ke dalam hutan. Saat Tommy menyadari ada pesawat di belakang dan akan ada penyerangan, Tommy pun langsung menginjak rem truknya dan inilah yang terjadi. Tommy pun melanjutkan perjalanan. Pada saat berhenti, Tommy kembali memperhatikan situasi dan ketika dirasa aman, dia kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi tiba-tiba pesawat itu muncul kembali tepat di samping perbatasan laut dan darat. Kemudian pesawat itu terbang ke ketinggian dan menyerang Tommy. Untungnya kapal itu kehabisan amunisi, lalu si pilot tidak ada pilihan lain dan inilah yang terjadi. Ternyata sebelum pesawat meledak, pilot itu sudah terjun bebas dan mendarat menggunakan parasut. Saat Tommy membereskan kayu, tiba-tiba si pilot itu menembak si Tommy tapi tidak tepat sasaran. Kemudian Tommy pun mendekati pilot itu berencana menyerang balik, namun saat didekati pilot itu nyengir sambil mengalihkan pandangannya ke udara. Dan benar saja ada pesawat tempur datang menghampiri Tommy. Tommy pun langsung bergegas masuk ke truknya kembali. Ketika berpapasan, pilot itu memberikan salam hormat dan tiba-tiba
Sayang seribu sayang, truk Tommy beserta muatannya terjun ke lautan lepas. Dia berniat menyelamatkan anjing imutnya dahulu dan Tommy langsung melepaskan tali muatan tersebut. Namun, hanya sedikit kayu yang bisa dia amankan dari sebelumnya. Tommy berhasil naik ke permukaan laut dengan bantuan kayu yang mengambang beserta anjing imutnya. Kembali lagi kepada Igor, dia sedang memantau anak buahnya yang mencari jejak Tommy di laut. Namun tidak ada satupun tanda di pencarian itu. Did you find the body? Igor yang kesal pun kembali berencana menghadang Tommy di perbatasan Soviet dan Finlandia. Shin beralih memperlihatkan Tommy yang kembali ke daratan dengan menggunakan kapal dayung yang terbuat dari kayu muatan Tommy. Dia menemukan satu buah tank beserta amunisi bom di daratan tersebut. Tommy yang sudah kehilangan truknya pun langsung mengecek tank itu dan memanfaatkan amunisi seadanya. Kembali kepada Igor beserta anak buahnya yang sedang memantau kedatangan Tommy di perbatasan Soviet dan Finlandia. Tak lama kemudian Tommy datang menggunakan tank yang dilengkapi bom dan kayu di sekitaran luar tank tersebut. Ketika Tommy memantau keadaan, dia langsung menyalakan sumbu peledak bom yang tertempel di tank itu dan inilah yang terjadi. Hold your position. Sayangnya aksi itu malah menyebabkan kerusakan pada tank tersebut. Dan naasnya lagi, Tommy kehilangan anjing kesayangan dengan melepaskannya ke hutan agar si imut tetap hidup. Kembali kepada Tommy yang sudah tidak berdaya dan bersimbah marjan pun hampir dibedor di tempat oleh si Igor. Namun tiba-tiba muncul si Richard beserta anak buahnya yang ternyata menjebak Tommy. Shin beralih kepada Tommy yang diculik oleh anak buah si Igor. Di dalam gerbong kereta, Tommy yang sudah bersimbah marjan pun memilih pasrah saat digebukin pakai pecut listrik. Tak lama kemudian datanglah si Igor dan berbincang sekaligus mengompori si Tommy. Igor mengaku bahwa dia sudah banyak mengekil orang. Yang dia ingat hanyalah suara tangisan sekaligus permohonan, namun tidak dengan wajah-wajah orangnya. Di sisi lain dia hanya ingat satu momen, yaitu insiden pembantaian keluarga kecilnya si Tommy. Remember the begging, but I cannot recall any faces. Except for one. It's stuck in my mind like it was important. A small boy. Tough little fucker. Ottawa. He tried hard to protect his little brother and his mother. Ya, setelah mendengar nama-nama keluarganya, amarah Tommy sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Di sisi lain, gerbong yang Tommy tempati dikawal oleh dua orang bawahan si Igor. Setelah tahu kalau Tommy tergeletak, mereka berdua berencana membedor si Tommy di tempat. Sebelum masuk ke gerbong, mereka suit dan yang menang masuk sekaligus ngejedor si Tommy, namun inilah yang terjadi. Everything okay? Dan ya, bukannya Tommy yang metong, akan tetapi sebaliknya. Setelah itu Tommy berencana untuk menghabisi aki-aki eueuh kabelul alias si Igor.
dengan reaksi wajah penuh balas dendam. Namun sebelum sampai ke gerbong yang ditempati Igor, Tommy harus melewati beberapa gerbong yang di dalamnya terdapat pasukan Igor yang sedang tidur. Saat Tommy masuk ke gerbong pertama, Tommy berjalan pelan dengan hati-hati agar tidak ketahuan keberadaannya. Namun saat Tommy noleh ke belakang, salah satu tentara terbangun karena kebelat papang atau pipis lah bahasa Indonya mah. Lalu Tommy pun bergegas masuk ke gerbong depan yang ternyata di dalamnya pun terdapat pasukan Igor yang sedang tertidur. Namun tentara yang tadi kebelet papang malah masuk ke gerbong yang dimasuki Tommy dan inilah yang terjadi. Setelah dua tentara itu metong, Tommy pun berjalan kembali. Namun salah satu tentara menjatuhkan botol kaca yang membuat Tommy harus berjalan di atas serpihan kaca itu. Dan saat Tommy menoleh lagi ke belakang, salah satu tentara terbangun karena tetesan marjan. Dengan sigap dia pun keluar dari gerbong itu. Saat Tommy melihat gerbong di depan, di dalamnya terdapat pasukan Richard. Namun pasukan itu tidak seperti di gerbong sebelumnya. Justru pasukan Richard tengah berjaga dengan siap siaga. Dan Tommy pun naik ke atap kereta agar langsung menuju gerbong si Igor. Tapi tiba-tiba sayangnya Tommy terjatuh karena benturan besi dan tersungkur ke dalam gerbong pasukan Richard, dan disinilah aksi brutal terjadi. Igor yang mendengar suara tembakan pun langsung pergi sekaligus melihat keadaan di gerbong belakang. Saat menyadari kalau itu si Tommy, Igor pun memutuskan sambungan gerbong yang ditempati Tommy. Dengan rasa dendam yang bergejolak, Tommy berencana untuk mengejar gerbong Igor dengan rudal yang ada di sampingnya itu. Sementara itu, Igor kembali duduk bersama Richard beserta anak buahnya yang sedang makan bersama. Namun tiba-tiba ya, si Igor yang tadinya bekerja sama dengan Richard malah berniat menjebak Richard. Ketika Igor mengarahkan senjatanya kepada Richard, Richard pun memberikan koper berisikan uang yang bertandakan kedamaian. Namun saat koper itu dibuka, tiba-tiba scene beralih memperlihatkan Tommy yang sudah dalam perjalanan menuju gerbong Igor menggunakan rudal. Di sisi lain, Igor merasakan keanehan karena lampu di dalam gerbongnya kedap-kedip. Dan benar saja sang pemimpin Firlandia hadir menyiapkan aki-aki kablul alias si Igor. Saat Tommy terpojok, ia tergeletak dan Igor melakukan hal yang sama saat menghabisi keluarga kecilnya Tommy, yaitu ngebasyok menggunakan sekop. Dan inilah yang terjadi. Spit it out!
Scene beralih memperlihatkan oleh dua tentara Finlandia yang sedang menjaga perbatasan. Mereka merasa ada yang datang ke wilayahnya dan benar saja Tommy seorang diri telah sampai di Finlandia dan memberikan paspor miliknya. Setelah melihat paspor milik Tommy, tentara itu dengan sigap memberikan hormat dengan tanda komando mereka yang dulu berjuang pada pasca Perang Dunia Kedua telah kembali. Keesokan harinya Tommy mewujudkan impiannya, yaitu membangun kembali tempat tinggal yang dulu dihuni oleh satu keluarga. Namun sekarang hanya Tommy seorang diri. Di tengah pekerjaannya, Tommy melihat sekelompok orang yang Tommy kira akan mengganggunya. Namun sebaliknya justru sekelompok orang itu menyambut kehadiran Tommy sekaligus membantu Tommy membangun rumahnya. Dan film pun tamat. Pelajaran sekaligus motivasi yang bisa kita pelajari dari film ini yaitu ketika kita memiliki rasa ingin memulai kembali, pastinya akan menjalani proses yang berat dan mustahil untuk digapai. Tapi dengan adanya tekad, kita bisa mengembalikan suasana yang mustahil menjadi keberhasilan. Dan juga rasa trauma di masa lalu bisa menjadi kekuatan. So, ketika kita berani memulai, berani juga libas resikonya untuk menuju impian yang cerah.